masuk akal dalam agamamu? Satu aja. Manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, itu masuk akal? Tuhan keluar dari kubur, itu masuk akal? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini Bapa, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Nah, Paulus mengatakan, meskipun, kalau nggak salah di Galatia 1:8, meskipun ada beribu-beribu malaikat yang datang mengajarkan kamu, mendidik kamu, maka kamu tidak akan memiliki Bapa, sebab akulah yang menjadi Bapakmu. Nah, Paulus yang melantik dirinya menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Makanya sebagai Bapa, dia kemudian memberikan titah. Apa titahnya? Jangan kamu jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi diperintah oleh Paulus kepada pengikutnya agar jangan bercabul. Akan tetapi itu bukan perintah Tuhan, tapi perintah Paulus. Tapi mereka taat. Perintah Tuhannya dibatalkan, perintah manusia Paulus ditaatinya gitu. Betul. Nah, gitu saudaraku. Jadi bukan tidak bercabul, bukan mereka bebas berzina. Ya mungkin itu ada benarnya juga sih. Jadi Karena kan, saya ya, bingung, Bang Juma, saya bingung ini. Iya. Beberapa pendeta sudah berdiskusi dengan saya, bahkan mereka itu membatalkan perintah Tuhan. Contohnya perintah mengenai sunat dan hukum Taurat ini. Tetapi mereka cenderung ini membela Paulus. Makanya saya bingung, saya sebagai orang Kristen, saya bingung sendiri. Ada apa ajaran Paulus ini sehingga mereka mati-matian membelanya. Makanya nama saya bukan Dehe lagi hari ini, saya tulis tadi Nabi terakhir ke-29. Supaya oten-oten ini saya luruskan, oten-oten yang sesat ini. Iya. Iya, ini hadiah Natal buat mereka ini, saya ubah nama saya. Makanya saya bingung nih Bang Juma, Guru Juma, ini kok kata Yesus mereka tolak, kata Allah itu pun sendiri yang berbicara kepada Abraham mereka tolak. Makanya banyak oten yang tidak bersunat, bertopi mereka. Gara-gara si Paulus ini, katanya kan khusus orang Yahudi itu, kata si Paulus. Tapi Paulus dari mengajarkan tidak bersunat itu, Bang Dehe, itu pernah bertaubat dari mengajarkan ajaran itu. Coba dibaca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Oh, Kisah Para Rasul berapa? 21 nomor 15 sampai nomor 26. Oh iya. Oh mantap juga nih si Paulus nih. Bertaubat dia, Bang. Ketika dia kembali ke Yerusalem, bertaubat dia. Iya, makanya ujung-ujungnya nanti dipenggal lehernya kan sama tentara Romawi. Itu menggenapi nubuatan Ulangan 13. Apabila ada seorang nabi atau pemimpi yang mengajarkan engkau untuk beribadah kepada ilah yang tidak kau kenal, agnostos theos, maka janganlah kamu merasa sayang kepada dia, tetapi bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Nah, itu perintahnya ada di situ. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23, Paulus mengajarkan menyembah kepada agnostos theos, ilah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal dalam nama Kristus. Makanya dia menggenapi itu. Bunuhlah, mati terpenggal. Begitu juga di dalam Imamat 18 nomor 18 sampai 20. Itu perintahnya itu. Nabi yang terlalu berani berbicara Bismi Anoki dengan mengatasnamakan namaku, tetapi tidak terjadi apa yang dikatakan alias nabi palsu, maka dia harus dibunuh. Nah itu. Oh mantap. Saya sudah catat semuanya Guru. Jadi nanti di dalamnya aja Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Betulkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan jangan bersunat? Nah, kita lihat di situ, baca di situ. Lalu parahnya lagi, Bang. Dia kan mengajarkan sekali saja berkorban untuk selama-lamanya.
di atas salib, yaitu Yesus dengan darahnya kan. Tapi ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, dia berkorban lagi. Dia mempersembahkan persembahan untuk mentahirkan dirinya gitu loh. Bukankah Yesus sudah mempersembahkan dirinya sekali saja untuk seluruhnya? Tapi kenapa dia ketika diperintahkan sama rabi-rabi di sana, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya kamu sekarang, kamu mensucikan dirimu, kau mentahirkan dirimu. Kau tahirkan dirimu. Ada 4 orang sedang bernazar, kau bantu dia, bayarkan kemudian nazarnya, habis itu kau tahirkan dirimu. Paulus tunduk nggak atas perintah itu? Tunduk. Lalu Paulus mempersembahkan persembahan, masolang generasi. Jadi pengikutnya ya generasi rusak gitu Bang Dehi. Saya sudah mengerti guru. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Akhi Billy. Mohon maaf Akhi Billy, saya menemukan beberapa data di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen. Meskipun tadinya itu berasal dari Septuaginta ya, yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II. Tapi saya rasa masih tidak terlalu jauh dari original teksnya. Saya baca dulu terkait dengan saya baca aja dulu, Akhi, nanti antum ini tanggapi. Sebagai Yudaism, praktis Yudaism, pasti Anda paham. Saya membaca di dalam Hagai 2 nomor 16, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan atau Baitel, atau di dalam iman umat Islam itu Baitullah. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Elohimmu sebuah mesbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Kemudian di Yesua 8 nomor 31, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Nah, menurut pemahaman kami, ketika kami melihat bagaimana Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah, itu sama seperti apa yang diuraikan dalam Hagai 2 nomor 16, Ulangan 27 nomor 5, Yosua 8 nomor 31. Bahwa Tuhan memerintahkan untuk mendirikan bait yang mana baitnya itu terlepas daripada ukiran-ukiran atau pahatan-pahatan dari perkakas apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Lalu kalau saya lihat di Perjanjian Baru di Wahyu 11 nomor 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Artinya bahwa memang ajaran Yudaism itu diperintahkan membangun rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu jauh dari prosesi-prosesi berhala atau persembahan-persembahan binatang-binatang yang diharamkan. Ini yang saya tangkap, ini yang saya lihat di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Sekira begitu, Ahi, bisa ditanggapi juga bisa enggak, silakan. Berapa itu tadi? Kalau saya ya, karena kalau di kitab Kristen kan tuh kayaknya beda dengan yang di kedua ayat berapa? Putus-putus saya, putus-putus. Bentar. Halo, udah ada kan? Iya. Udah ada belum? Ya. Tes. Hagai 2 ayat berapa itu? 16. Tes.
Oh, Hagai 2:16. Hagai 2:16. Hagai 2, sebagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan, begitu? Iya, itu beda ya. Ini yang di LI ini aku pakai nih. Itu yang Hagai 2 ayat 16, ayat 17. Bunyinya gimana? Telah memukul kamu. Perhatikanlah mulai dari hari ini, itu ya. Iya, betul. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu ya. Benar. Nah, yang saya temukan kemudian terkait dengan maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Jadi memang dari sejak sebelum kemudian ada ajaran penebusan dosa yang diajarkan kemudian oleh teman-teman kita Kristen, ternyata Tuhan memang lebih dulu mencanangkan bait, ya bait. Iya, itu Bait El namanya. Ya, Itu Bait yang El. sebelum ada Bait Hamikdas, bait suci, duluan Bait El itu yang ada di utara, di Samaria, di Shamron. Itu duluan yang ada dibuat. Dan berapa kali Abraham dan Ishak Yakub itu membangun mezbah ketika mereka beristirahat atau tinggal di suatu tempat, mereka mendirikan sebuah mezbah untuk membuat persembahan korban di atasnya. Iya, dan satunya di Bait El itu. betul. Kita lihat Abraham mendirikan Bait El juga. Ya, juga ada yang menarik dalam Zakaria 3:9, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Artinya dari sejak dulu Tuhan pencipta langit dan bumi itu menghapus dosa dengan gampang kali. Gampang. Orang Nineveh sebanyak itu. Iya. Cuman puasa dan mengaku dosa, bertobat. Orang Nineveh nggak pakai darah Tuhan. Bisa. Yesaya 27:9, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Nah, itu gampang kali. Betul. Dosa Yakub dihapuskan hanya membuat batu mesbah gitu loh. Betul. Jadi kalau ada kemudian manusia nebus dosa langsung jadi Tuhan, nah ini yang jadi pertanyaan besar ini. Nah, Karena itu bertentangan dengan Taurat dan kitab para nabi itu. iya, ini yang menarik ini. Secara logika gini loh. Orang-orang Yahudi di dalam Imamat 1 nomor 2 perintahnya, penebus dosanya itu adalah hewan, ternak, binatang, kambing, sapi, lembu. Yang aneh di sini, kenapa orang Yahudi tidak menyalib dombanya gitu loh. Domba itu kan harusnya disalib kalau konsep mereka yang mau kita pakai. Itu yang pertama. Kedua, yang mati disalib ini yang Tuhan. Berarti ya orang Yahudi apakah bisa menyembah sapi, lembu yang disalib, yang menebus dosanya, kan gitu. Iya, betul. Di dalam Keluaran 29, apabila engkau ingin menebus dosa, lembu, lemaknya diapakan gitu. Nah sekarang ternyata Tuhan memberikan solusi, sama seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ada kurban yang jadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kan gitu. Korbanot untuk mendekatkan diri. Nah sekarang orang Yahudi diberikan satu syariat hukum ketetapan. Ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa sapinya tidak disalib? Dan kenapa sapinya itu tidak disembah gitu loh? Bukankah dosa-dosa mereka ini dihapuskan melalui binatang-binatang tersebut, sampai mereka juga mengatakan anak Maria itu di dalam Yohanes 1 nomor 29. Nah, inilah anak domba Theos yang menghapuskan dosa dunia. Lah kan anak orang dibilang anak binatang gitu, anak domba. Kenapa dikatakan anak domba? Karena mereka meniru orang Yahudi menebus dosa mereka dengan perintah Elohim menggunakan domba. Sebagaimana perintah Yesus sendiri di dalam Matius 8:4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ya. Yesus memerintahkan berkorban menggunakan hewan ternak. Loh, kok ini menggunakan anak orang kok dibilang piye toh? Iya. Gitu loh, akhi. Lanjut. Ya, untuk soal korbanot kita harus paham bahwa kata karban itu artinya dari kata karof bahasa Ibrani-nya. Artinya come close, datang mendekat karena kamu sudah jauh. Jadi keren, Masya Allah. Datang mendekat, Lanjut. karof, datang mendekat karena sekalian sudah jauh. Nah, dengan mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba dan sebagainya itu dalam kitab Imamat ini itu hanya berlaku bagi bis gaga dalam bahasa Ibrani-nya atau dosa-dosa yang tidak disengaja sehubungan dengan kesucian bait suci. Jadi kalau ada orang mempersembahkan korban tapi dalam keadaan dia masih najis, misalnya habis berhubungan suami istri dia belum mandi mikveh gitu, belum mentahirkan dirinya, dia jadi berdosa di situ. Makanya harus diberikan korban bis gagal, korban yang itu dosa yang tidak disengaja, yaitu dari hewan dan sebagainya. Nah, masalahnya untuk sebuah korban itu menjadi sah mengadakan pendamaian, darah dari hewan itu harus tercurah di mezbah, di mezbahnya, Bukan disalib. Enggak disalib. Itu menurut kitab Imamat harus darah. Dan kriteria dosa kan ada 5 korban kharat, korban minha, korban slamim. Dari korban-korban itu kalau korban menghapus dosa itu harus perempuan, feminim atau betina jenisnya. Nah tuh mati mija. harus betina. Mati mija. Betina kriterianya dan umurnya harus 1 tahun. Umur itunya ya, kambing dombanya berusia 1 tahun. Jadi Yesus itu tidak bisa mengadakan pendamaian pertama di mezbah, darahnya nggak ada di mezbah, nggak tercurah di situ, dan dia juga laki-laki, jantan bukan betina gitu. Dan yang penting dia bukan hewan, jadi itu nggak legit. Nah, dan kalau kita buka dalam Ulangan 24 ayat 16, lo yumtu afat albanim ubanim lo yumtu alafot isbekh itu yumatu, artinya janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati oleh karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada tanggung-tanggungan dosa. Kalau ada orang menanggung dosa sesamanya, itu bertentangan dengan kitab Taurat Musa dan juga kitab para nabi yang lainnya. Belum di kitab Yeskiel apa itu, akhirnya anak nggak boleh menanggung dosa ayah juga. Iya, Yeskiel 18, betul. Jadi tanggung-tanggungan dosa, apalagi pakai darah Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Terus aku mau mengakui tentang Paulus. Waktu Paulus mengatakan Taurat itu tidak membawa kesempurnaan, seorang raja dan seorang nabi berkata di dalam kitab Mazmur ya, dikatakan Torah Hashem temim mishot nefes edut Hashem ne'emana machimat beti. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ulangan 11 itu ya, iya. 11 itu ya, iya. Ini Mazmur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Juma. Mazmur 19. Izin sebentar, izin Bang Zuma. Erik, kau jangan pakai salam-salaman.
Kau Iya. Kristen. Ya perkenalkanlah kau Kristen. Oke, saya mantan kau Kristen. Muslim ya. Udah, Oke. nggak usah tipu-tipu. Oke ya. Ini ada tema Ya, tanggapi jadi saya temanya, tahu silakan. ya kayak mana Islam di Iran, kayak mana Islam di Turki ya. Saya tahu ya. Oke, pertanyaan saya Juma. Benar Apa ini kok pertanyaan? Tanggapi ulangan temanya. ulangan 30 ulangan 30 kencingnya 11 itu suci? Ahi. Coba jawab Juma. Bisa diskusi. Apalah orang ini. Nah, kalau Nabi Muhammad suci daripada ya disalib. Oh sembah itu Kolose 29 mana poin batu sakar nu bilang tonji Tuhan. Izin Bang Juma. Saya izin sama rekan-rekan Kristen. Saya itu inginnya gini loh. Tadi ada eclipse turun dia. Nah itu sepertinya pinter gitu loh. Nah coba naik yang pinter loh. Ini menarik loh. Ini berbicara tentang dosa waris, berbicara tentang Bohong waris. apa namanya? Penghapusan dosa, penebusan dosa atau penghapusan dosa ini. Nah silakan naik gitu loh. Jadi saya harap yang Muslim di hold dulu, yang Kristen yang agak berbobot naiknya, jangan yang kucuk-kucuk lah. Masa kucuk-kucuk semuanya naik ini. Orang ngomong apa dia ngomong apa nggak jelas. Lanjut dulu Bang Juma, saya Iya. undang tamu-tamu silakan. Saya mau tanya Ahi dulu, Ahi Billy dulu. Sebelum Ahi Dehi, sabar Bang. Bang, saya mau pamit dulu, ada tamu, boleh ya? Nanti kita... Boleh. Nanti kita Bos, belajar izin. lagi sama-sama. Iya, makasih. Oke, makasih. Ahi, korban-korban penebus dosa yang ada di tradisi keyakinan Yudaism, apakah korban ini hidup kembali setelah dikorbankan? Terus dosa kalau hidup lagi jadi nggak itu dong, nggak Batal. mengangkat lumayan. Iya. Jadi seibarat kata gini. Itu logika Rabi saya itu yang bilang itu via singkat ngomong begitu. Iya, saya juga pun berpikir jadi gini. Ahi punya utang di Pegadaian 1 miliar tuh. Terus Bang Suma datang nih gagah-gagahan tuh. Bang Billy, yuk tenang aja. Saya akan tebus utang lu di Pegadaian 1 miliar. Tepuk tangan lah Ahi Billy kan. Syukran. Terima kasih. Anda orang baik, mengorbankan kemudian harta Anda untuk tebus dosa utang saya di Pegadaian. Aku tebus lah ya kan ya. Lunas 1 miliar utangnya Ahi Billy di Pegadaian. 3 hari kemudian saya datang lagi, narik uang saya kembali. Sini duit saya nggak jadi. Aku taruh lagi duit saya di Pegadaian. Nah pertanyaannya, apakah Ahi Billy kembali berutang? Sila jelas. Nah, bagaimana dengan korban yang hanya 3 hari mati? Hari ketiga bangkit lagi kembali. Kan dia mati untuk menebus. Ketika dia hidup, tebusannya gagal. Bukan begitu? Mungkin. Kenapa? Saya menemukan data di dalam Roma 8 nomor 10. Barang siapa, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya Allah. Ternyata orang Kristen mati karena dosa. Gimana ceritanya? Jadi buat apa Yesus disalib kalau orang Kristen mati karena dosa? Masalah generasi. Orang mati karena dosa itu kemana perginya? Surga apa neraka teman-teman? Neraka. Ya itu dia. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu. Nah itu original teksnya itu. Kalau kita lihat itu sebenarnya merujuk kepada tubuhmu. Bukan kepada tubuh saja. Tubuhmu mati karena dosa. Jadi kalau kita ini misalnya mengatakan Kristus ada di dalam tubuhku, aku ini pengikutnya, maka kata Paulus, ya tubuhmu akan mati karena Kristus. Gimana dong? Mau nggak tubuh kita itu mati karena dosa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Oke. Jadi barang siapa yang ingin tubuhnya mati karena dosa, silakan jadikan Kristus ada di dalam hidupnya. Berdasarkan Roma 8 nomor 10. Sekira begitu saya kembalikan kepada host. Ya, izin sebentar saya sapa dulu tamunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Goto. Aduh, mohon maaf yang ada anak kita turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, kok lama nggak jumpa kita? Oh iya bang, saya sibuk. Sibuk? Iya, ada MBG di Toraja ini. Saya baru pulang juga bang. Ini baru 3 hari saya di Makassar. Masya Allah. Ini juga ada Manru. Kate Manru. Bukan. Dia orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sari batang tidak. Iya. Teh betul. Ya, Iya. Oh iya. Salam kenal Bang Manru. Jumpa juga dengan Pak Zuma. Alhamdulillah. Pagi ini sehat-sehat selalu Pak Zuma. Sehat alhamdulillah. Kita dengarkan dulu ya Bang. Ada materi dari sahabat kita dari Yudaism. Silakan Ahi. Ya, Baik. Bang. Oke, lanjut. Ini korban ya, ini. Jadi daftar semua korban hewan ya, korban bakaran hewan. Nah, ini untuk korban dosa nih. Ini aduh baca untuk korban dosa ya. Dosa yang personal ya, dosa satu orang ya. Variabelnya katat ya, korban dosa ini harus dari kambing atau lembu, dan jenisnya harus F, feminim. Nih datanya nih, feminim. Jadi kalau orang itu berdosa di zaman dulu ada bait suci, dia harus mencari lembu atau kambing atau domba yang jenisnya feminim atau apa namanya betina, baru bisa mengadakan pendamaian, bukan laki-laki. Kalau ada orang yang disejajarkan dengan kambing atau domba, harus betina, harus betina, perempuan. Itu konsekuensinya kalau membawa kitab imamat sebagai gambaran gitu. Ya, lanjut. Saudara Putra, bagaimana kalau kita ganti namanya menjadi Yesus? Biar kelihatan kayak putri. Yesus, jangan Yesus. Yesus kan putra. Kalau Yesus jadi bisa perempuan. Ini gimana ceritanya cuma tanggal 25 Desember Hari Mualasi Dunia? Emang nggak ada kalender lain, tanggal lain? Loh, kenapa lari ke situ ya? Enggak, katanya yang memprakarsai kau itu. Oh iya. Korban di imamat itu penghapus dosa harus betina. Harus perempuan. Betina. Harus betina. Kan lagi viral itu tanggal 25 Desember Hari Mualasi Dunia. Iya memang memang begitu. Sekarang begini, ini kan temanya sedang berjalan Bang Putra. Kenapa dia belok-belok? Kan nanti sudah clear itu tanda tanggapi, baru dong. Oh, aku tanya lah, Tuhan Anda itu siapa? Tuhannya Yesus, yang disembah Yesus juga. Oh gitu. Kok Kenapa? berdasarkan Yesus Anda? Lah, kan Tuhan itu cuma satu. Ya artinya kenapa nggak berdasarkan baginda gitu loh? Lah, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus juga begitu. Iya, yang kami kenal pencipta langit dan bumi itu kan kalau melalui Yesus. Iya. Kami juga kemudian mengenal ketika diajarkan di luar Al-Qur'an bahwa ada sembahan, maka kami mengenal Yesus menyembah kepada ilah yang disembah oleh para nabi. Nah, terus? Begitu. Terus apa masalahnya? Kami juga kalau berdoa yang diajarkan Yesus, mintalah kepada Bapa tapi melalui namaku. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kamu itu berdoa kepada Theos. Harus bedakan, belajar dari sekarang. Entah apa kayak namanya itu yang jelas. Nggak bisa gitu. Coba Anda baca Filipi. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menjadi daging manusia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang Roma?
Enggak gini loh. Itu artinya kan- enggak. dengar dulu, Lu kok kita enggak? kan percaya yang membuat dunia ini kan Allah Bapa itu yang Iya, tidak tahu itu di seperti apa mulut. wujudnya. Itu di mulut. Oleh karena Itu di itulah, mulut. Tapi Anda menyangkal itu. Kita mengenal dia, makanya kita kalau berdoa itu Oh, salah Anda. Salah. kenapa salah? Anda jangan memakai kacamata Islam untuk memahami Oh, Kristen. tidak Itu bisa. kesalahan Anda. Saatnya Anda disadarkan bahwa yang Anda sembah bernama Sekarang gini. Kristus itu, tunggu dulu, sabar. Oke. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu bukan Tuhannya para nabi. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Agnostos Theos, dewanya orang Athena. Baca dalil makanya. Kisah Para Rasul 17 nomor 20 21 22. Paulus mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Camkan itu. Jadi gini bro, kalau mau berdiskusi, artinya Ya. Anda jangan mencomot sono comot sini. Artinya kalau memang Anda Harus wajib daripada Dulu. saya tidak pakai dalil kayak ente. Enggak, kalau Anda percaya Bible ya sekalian semua kau percaya. Jangan kau Saya coba-coba. percaya Bible sebagai karangan para pewarta. Oke, kalau memang kamu tidak percaya dengan apa Bible, kenapa rujukan kalau Saya mengatakan saya percaya kok barusan. Saya percaya Bible itu adalah catatan-catatan pewarta. Ya, pewarta. Satu sisi kamu memuliakan Yesus, satu sisi kamu mencela. Kan itu namanya saya bilang cacat logika. Saya Kalau- tidak pernah mencela Yesus. Siapa Apa? bilang saya mencela Yesus? Saya Tidak tahu mendudukan perkara pada porsi yang sebenarnya. Sekarang Yang gini, kamu kalau- sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Athena, bukan Makanya saya Eloah bilang Abraham. sampai kiamat Bukan. juga Islam tidak akan paham dengan ajaran Kristen. Sekarang kalau saat ini Anda kacamata- yang tidak paham tentang agama Anda sendiri karena musuh Sekarang terberat kalau tadi Anda kacamata adalah Bible Kristen Anda memahami. sendiri. Sekarang saya tanya sama saudara, Ada nabi yang dikatakan orang dengar, Mana ada yang nabi dengar Arab. dulu, Semua dengar nabi dulu, itu dengar dari dulu, Israel. dengar dulu, Itu dengar tertulis dulu. di Bible. Izin sebentar, Bunda, Bang Zuma dikasih momen Nabi dulu. Ayub, Nabi Bileam, Sebentar. Nabi Abraham, Bunda, host. Sudah. Oh, iya. Nabi Lanjut, Yakub, lanjut, Nabi Bunda. Obadjah bukan orang Israel. Paulus juga tidak murni orang Israel, hanya ngaku-ngaku Benyamin. Keturunan Benyamin. Paulus itu kan nabi. Nah, sekarang begini saudara putra. Yang harus kita dudukkan di sini adalah umat Islam menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ard yang telah mengutus para nabi termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu iman kami. Sekarang yang kamu sembah dalam nama Kristus Yesus yang akan kau peringati hari lahirnya sebentar lagi, itu bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, bukan Tuhannya Musa. Yang akan kau peringati lahirnya ini, itu adalah dewanya orang Roma Athena. Pahit. Kok mungkin mana itu fakta? Orang Yesus mengatakan sembahlah apa udah dibilang gitu. Kok Itu Anda- ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Berbeda dengan ucapan Paulus untuk kaumnya Roma Yunani. Anda catat itu baik-baik. Anda siapa bilang Anda pengikut Yesus? Anda pengikut Paulus menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu yang betul. Itu klaim Anda. Saudara, itu saudara dengarkan saya. Kisah Para Rasul 17 21 22. Siapa yang diperkenalkan Paulus di sana? Dewanya Siapa? orang Athena atau Tuhannya orang Yahudi? Coba kau baca. Yang jelas Yesus Oh, memerintahkan. yang jelas pula gimana mau jelas Anda tidak baca kepada data. Bapa, tapi melalui namaku karena aku dengan Bapa adalah satu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Itulah. Israel kaumnya. Itulah. Kamu menggunakan dalil-dalil itu yang dicatat oleh pewarta itu untuk kemudian menutupi siapa sembahanmu yang sesungguhnya. Makanya aku udah bilang gini, sampai kiamat juga dunia ini Islam tidak akan memahami ajaran Kristen karena pakai kacamata Islam. Bagaimana bisa dipahami? Sesuatu yang bisa dipahami itu adalah sesuatu yang masuk akal. Bagaimana mau dipahami sesuatu yang tidak masuk akal? Coba. Semua harus Anda dari Yahudi, bukan dari Arab Yahudi. Anda melihat seekor sapi, lalu kemudian Anda mengajarkan itu adalah ayam. Kira-kira ada nggak yang bisa paham? Tidak ada. Kok masalah Karena persembahan- irasional. Bagaimana mau dipahami Tuhan agama Anda sementara irasional? Nggak bisa. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Emang semua keinginan itu bisa dicegah dengan logika? Jawab dulu. Lah. Bisa nggak
keimanan itu dicerna dengan logika keseluruhan bisa. Oh, Pak? bisa. Coba Mana apa bisa? yang tidak masuk logika? Sekarang Anda tunjukkan apa yang tidak masuk logika. Silakan. Bagaimana nabimu bisa membela Mulai bulan-bulan di nombak-nombak atas lagi. di bawah? Coba. Dia mendapatkan kemudian karunia mujizat dari Tuhannya. Tuhannya yang memberikan mujizat itu. Itu iman, itu bukan logika. Oh Makanya tidak, kalau itu guru logika. Itu logika. Bagaimana Itu logikanya bisa? logika. Itu logika. Enggak ilmiah itu. Makanya kau kebodohan. Kata siapa? Bulan-bulan di Kalau atas. Anda Itu kemudian bukan ilmiah. Itu kebodohan. dengarkan saya. Karena logikamu. Dengarkan saya baik-baik. Jangan karena agama Anda irasional, Anda mengatakan bahwa ketika pencipta langit dan bumi memberikan suatu mujizat kepada Coba hambanya, jelaskan Anda mengatakan coba- tidak masuk akal. Coba jelaskan secara ilmiah bisa membela. Sekarang secara ilmiah itu apa? Ilmiah. Manusia ada. Manusia memiliki kekuatan, iya. Di balik kekuatan manusia itu ada kekuatan pencipta langit dan bumi yang mengatur aspek kehidupan di atas muka bumi ini. Ilmiah enggak? Ilmiah. Alam semesta ini diatur oleh Sang Yang Maha Kuasa. Ilmiah enggak? Ilmiah dong. Ilmiah. Oh, salah. Itu karena ajaran Anda tidak masuk akal sampai Anda membatasi hal tersebut. Bagaimana Kau tidak bisa mungkin? Dengarkan saya. Membedakan ilmiah sama iman. Itulah Dengarkan saya. logikamu cacat. Dengarkan Itulah saya. kebodohanmu. Dengarkan saya. Dengar. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Apa itu maksudnya? Ayo, apa maksudnya tuh? Apakah Yesus mengajarkan suatu kebodohan sampai Yesus dia menggunakan memberi akal makan untuk menelaah 5.000 Tuhan? orang Tidak bisa. dengan 2 ikan sama 5 roti. Itu iman. Itu menurut lu. Itu menurut Itu lu. iman. Itu Secara menurut logika lu. tidak masuk akal. Sekarang Nah, makanya mari Udah, saya saya ikuti bilang, narasi Anda. Anda itu kata- Sekarang mari saya logika. ikuti narasi Anda. Dengar Anda itu dengar logika. saya. Anda harus percaya dengan Dengarkan saya boleh. Anda boleh dengar saya, jangan kesurupan. Ketika Maria ngeden, yang keluar dalam rahimnya itu, keluar dari rahimnya itu adalah seenggok manusia, bayi Yahudi. Betul. Masuk akal, masuk akal. Sekarang Secara kelahiran Yesus itu. dengar dulu, saudara, dengar. Habis ini Anda boleh berbicara 2 tahun tanpa berhenti, oke? 2 tahun loh. Dikasih waktu Anda ngomong terus tanpa berhenti. Habis ini, saya ulang lagi. Keluarnya seorang manusia dari rahim Maria, masuk akal gak ketika dikatakan itu adalah manusia yang keluar? Masuk akal. Tapi ketika kemudian Anda mengatakan yang keluar itu adalah Tuhan, masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Sekarang Anda memposisikan iman Anda di mana? Anda memposisikan iman Anda yang keluar dari rahim itu adalah Tuhan. Berarti yang koplak siapa? Iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda yang koplak. Saya tanya Anda, definisi Tuhan menurutmu apa? Jangan ke situ. Enggak, biar kita Jangan samakan. ke situ. Biar kita Orang samakan. Indonesia, Itulah kebodohanmu. Saudara putra, jangan kayak ini, jangan kayak bebek. Pernah Orang nggak Tuhan Indonesia. Pernah nggak manusia menuhankan uang? Saudara putra, ketika kita berbicara tentang Tuhan dalam perspektif agama, kita nggak perlu lagi mengatakan, kau ngerti nggak arti definisi Tuhan itu apa? Nggak perlu. Kita harus menyadari, ketika kita berbicara mengenai Tuhan, berarti yang objek yang kita sembah, hakikat yang kita sembah, itu loh. Nggak usah lagi Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Nggak perlu. Itu ajaran ece-ece itu. Anda dengan saya bertuhan. Titik. Tuhan Anda disebut Kristus. Siapa yang memproklamirkan? Siapa yang mengajarkan? Tuhan itu bernama Kristus. Paulus. Objek yang dimaksud Paulus sebagai Tuhan itu yang mana? Tanya kepada Paulus. Paulus, yang kau perkenalkan kepada orang-orang Athena, Tuhan yang mana? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Athena? Apa jawaban Paulus? Tuhannya orang Athena. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Aku melihat kalian menyembah kepada dewa-dewa yang tidak kamu kenal. Sebab ada tertulis di salah satu kuilmu, agnostos theos, Tuhan atau dewa yang tidak dikenal. Itulah yang aku perkenalkan kepadamu sekarang. Nah, Paulus mengakui dah bahwa dia memperkenalkan kepada orang Athena dewa yang selama ini mereka sembah.
Sekarang pertanyaan saya, sebelum Paulus datang ke Athena, yang disembah oleh orang Athena Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Jawab. Jawab dulu. Yang disembah oleh orang Athena, orang Roma, sebelum Paulus datang mengajarkan agama Kristen, mereka menyembah Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Eloa Musa, atau menyembah kepada dewa-dewa nenek moyang mereka. Jawab. Silakan, kau boleh bicara 2 tahun, jangan berhenti. Ngomong. Malu kau kan? Malu. Ternyata yang Kristus itu yang diperkenalkan Paulus adalah dewa Yunani. Ayo. Malu kau kan? Malu. Murah jeka. Malu kau kan? Nih, saya bantu kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 19 saya mulai. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagos dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaranmu yang baru, wahai Paulus? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, wahai Paulus. Karena itu kami orang Athena ingin tahu, apa arti semua ajaranmu itu, wahai Paulus? Lalu Lukas mencatat, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru dari Paulus. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, nah saatnya Paulus beraksi nih. Apa kata Paulus? Hai orang-orang Athena, hai. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itu Paulus yang ngaku. Jadi sabar dulu. 10 detik aja, 10 detik. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku Paulus menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Paulus berkata kemudian, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya ulang, aku melihat kamu menyembah dewa. Di dalam kuilmu ada tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan saya kepada saudara putra, apa yang disembah oleh orang Athena, Yunani, Romawi sebelum Paulus datang? Silakan Anda jawab. yang saya sembah sesuai dengan ajaran Bukan Yesus. Bukan Anda. Jangan gila permanen. Jangan Anda. Ya, apa? Yang saya tanya, sebelum Paulus datang mengajarkan agama menyembah kepada Kristus, orang Athena, orang Yunani, orang Romawi itu menyembah kepada siapa sebelum Paulus datang? Silakan. Ya saya belum tahu. Makanya jangan sombong. Kalau baru tahap Gini, Bang. anak murid jangan sombong. Tadi kan gini, Bang. Bikin malu. Anda kan memaksakan keimanan itu dicerna secara logika keseluruhan. Itu saya bilang tidak bisa. Kenapa? Nah, coba jelaskan logika Anda dengan nalar Anda. Baginda bisa membela bulan di atas, baginda di bawah. Secara ilmiah. Kalau Anda dalam sabar dulu. Secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, antropologi, sosiologi, ekonomi, apapun itu, menyadari secara disiplin ilmu bahwa bumi ini berputar, ya, berinteraksi antar komponen dengan komponen satu dengan komponen lain, itu karena adanya kekuatan di luar daripada apa yang terlihat secara konkret. Setuju? Setuju. Ilmiah enggak itu? Ilmiah. Berarti secara ilmiah pun sadar bahwa ada kekuatan gaib supranatural di luar daripada objek-objek yang ada, nilai-nilai yang ada. Logika enggak itu? Logika. Rasional enggak? Rasional. Itulah yang orang katakan sebagai Tuhan. Oh, tidak bisa, itu ilmiah.
Itu ilmiah Anda itu. salah. Kata Makanya siapa saya itu bilang tidak Anda ilmiah? itu Kata makanya siapa cacat. itu tidak ilmiah? Cacat logika Anda. Kata siapa itu tidak ilmiah? Itu ilmiah. Kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu karena Anda adalah Kristen dan saya adalah Muslim. Sabar. Bagaimana bisa Sabar. kamu Sabar. mengatakan itu Enggak usah ke ilmiah? situ dulu, enggak usah ke situ Tidak dulu. dibawa, mulai di Tidak atas. usah. Coba. Loh, alam semesta ini punya komponen keterikatan antara alam Itu yang satu, keinginan itu. benda-benda Secara yang ilmiah satu bisa dengan kau- benda yang lain itu adalah satu keterikatan yang tidak bisa terpisahkan. Sedikit Bisa kau- saja bisa kau buktikan. dimensi Bisa kau- terpisah atau menjauh atau saling berdekatan akan terjadi kehancuran. Itu logika, Jangan bisa itu buktikan. baik. Itu ilmiah. Anda- Itu ilmiah. Maka Bukan sekarang ilmiah itu, bisa kau buktikan. udah terserah, bukan ilmiah atau apa terserah. Sekarang yang ingin saya pertanyakan kepada saudara, ini kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Yesus Tuhan. Apakah itu hayalan saja? Anda harus menjawabnya. Paulus sebelum datang kepada orang Athena Yunani, Sebelum Paulus saya jawab, mengatakan, saya sabar mengakui dulu, bahwa itu bukan sabar logika dulu ya. saudaraku. Itu keinginan ya. Pertanyaan Kamu saya ulang karena Anda mencoba untuk lari dari kenyataan bahwa Kristen menyembah kepada agnostos theos. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum Paulus datang mengajarkan menyembah kepada Kristus kepada orang Athena, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa, Tuhannya nenek moyang mereka, atau Tuhannya Nabi Musa? Jawab. Belajar ke situ. Bukan Oke. tidak pernah Maaf ya. mempelajari, Tapi bukan. yang jelas- Bukan, tapi yang jelas bukan yang tidak disembah mempelajari. Yesus itu adalah anak Bukan. Bapa dan ajaran Yesus juga sembah Hei. karena Berarti Anda mengakui bahwa orang Athena sebelum Paulus mendirikan agama Kristen sudah Saya menyembah tidak kepada mengakui, saya Tuhannya belum Musa. tahu tentang itu dan saya bilang saya belum tahu tentang itu. Anda jangan memaksakan keinginan Anda. Sekarang saya tanya kepada Akhi Billy. Akhi, apakah betul orang-orang Athena, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sebelum mereka menggunakan kitab terjemahan Septuaginta dari perjanjian baru, kitab Tanak, perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel, yaitu kitab Torah, apakah orang Roma Yunani ini menyembah kepada Yotevave? Oh enggak. Tidak. Ada yang namanya Dewa Mitras tahun 500 sebelum Masehi dan lahir tanggal 25 Desember kebetulan sama. Itulah yang Kristen sembah hari ini yang diajarkan Paulus kepada mereka. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang aku ajarkan hari ini dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu hanya dipakai untuk membungkus sembahan nenek moyang orang-orang Athena. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi yang disembah dan sedikit lagi dirayakan oleh mereka adalah dewa agnostos theos yang disindir di dalam kitab Nabi Musa alaihissalam, Ulangan 13. Agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itu makanya daripada kita melihat keadaan bumi semakin terpuruk dengan adanya peringatan lahirnya dewa matahari, lebih baik kita memperingati hari kebangkitan mu'allaf. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Buang sial. Biar bumi ini tidak kena kutuk dari jadi pencipta harusnya langit dan bumi. kamu cuma mengakui bahwa baginda itu bila bulan itu bukan ilmiah, itu keimanan ya. Itu Nggak usah lagi. Keimanan itu. Jangan kau Itu paksakan lagi, ilmiah itu masuk akal dan logika, bisa diterima nalar, ada bukti, itu namanya ilmiah. Kenapa? Jalan di atas air, ya kan? Itu logika menentang hukum gravitasi gimana itu? Ya itulah kelebihan Yesus bisa jalan di air. Itulah kehebatannya. Beda dengan orang-orang lain, nabi-nabi yang lain. Lanjut, karena itu kehebatannya Yesus katanya. Berarti yang membelah bulan Bang Billy, orang ini lupa, dia bilang tadi nabi yang lain, berarti Yesus kelemahan nabi ya? Anda itu. Iman Bukan sama Yesus logika nabi ya? tidak bisa kalian bedakan. Yesus Makanya nabi. dengar Yesus dulu. nabi Makanya atau Tuhan ini? dengar dulu. Keimanan itu tidak bisa kita cerna secara logika dan nalar. Oh, itu iya. tidak akan bisa secara Markus sempurna. 16, 18 itu bagaimana?
meminum Bang, racun, bisa nggak itu dengan iman itu? Bagaimana Markus logikanya? 16 nomor 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Gua itu kan identik dengan mistis. Tapi Anda percaya dengan itu? Itulah iman. Itu kalau Anda mengatakan goa itu identik dengan mistis, ada korban manusia mati secara terkutuk dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian keluar jadi Tuhan. Itu mistis itu. Masuk di kubur mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Mistis itu. Iya, Itu mistis. tes Itu sama sabar. seperti pisang masuk ke dalam blender, keluar langsung jadi barongko. Ya, itulah iman, bukan ilmiah. Anda harus ngakuin. Gimana sekarang Keimanan begini? itu. Nabi Musa belah lautan itu ilmiah atau Makanya tidak? jangan kau paksakan keimanan itu semua logika. Itu kesalahan Anda. Nabi Musa belah lautan itu ilmiah atau tidak? Nah, coba aja air di piring dipecah pasti belah. Iya, itu berarti ilmiah. Coba. Mana ilmiah? Lah, ilmiah dong. Coba Anda ambil air, simpan di piring, habis itu Anda tiup. Bisa nggak terbelah air itu? Terbelah. Iya, kalau Musa itu ilmiah, tapi kalau pindah ke bulan itu logikanya gimana? Bulan di atas. Apa bedanya? Apa bedanya dengan yang tadi? Pertanyaan saya. Kau samakan logika Pertanyaan dengan saya. ilmiah, bro. Pertanyaan saya. Kesalahan Anda Pertanyaan itu. saya. Apakah kekuatan Nabi Musa yang belah lautan atau bukan? Ya. Iya, tapi kan ada medianya. Kok iya ada iya? tongkat. Kok iya Medianya iya? ada tongkat. Kok iya Kenapa iya? ada medianya? Kok iya Media iya? itu kan tongkatnya itu. Kok iya iya? Kan ada medianya, media. Kok iya? Tapi kalau Kok iya, membela iya? bulan itu apa medianya? Pencipta Masuk akal langit nggak? dan bumi yang menginginkan itu kok. Itulah keimanan, bukan ilmiah. Loh, bukan itu. keimanan. Nah, Di samping keimanan itulah juga logika. kata logika Anda Tidak juga, bisa Anda logika. mengakui. Anda itu Saudara, kata tidak logika. bisa logika itu dipisahkan dengan iman. Tidak bisa. Tidak Kalau semua ada logika. keimanan itu bisa dicerna secara logika. Oh, salah, Akan salah bisa. Anda, salah Bisa Anda, cerita salah. sama Anda. Itu Bagaimana karena logika Anda Anda Kristen. tidak? Itu karena Anda Tidak ada Kristen. medianya. Coba Itu jelaskan. karena Anda Kristen. Itu karena Anda Itulah Kristen. kedua Anda itu. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak beriman kepada makhluk yang artinya kau keluar nggak dari bisa tanah membedakan jadi mana Tuhan. ilmiah, mana logika, mana yang Tidak kita bisa, punya saudara. akal. Sekali lagi, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dalam Islam, iman dan akal harus sejalan. Dalam agamamu, iman dan akal wajib tolak menolak. Beda. Jangan kau nilai agama Islam dengan nilai agamamu. Sekali lagi saya katakan, di Islam iman dan akal harus seia sekata. Kalau di Kristen, iman dan akal harus tolak menolak. Itu fakta real. Apa yang masuk akal di agamamu? Ada? Tidak ada yang masuk akal di agamamu. Tunjukkan satu hal yang rasional dalam agamamu. Tunjukkan. Satu saja yang masuk akal dalam agamamu. Saya bayar nih kalau ada. Satu aja. Ayo. Apa yang masuk akal dalam agamamu? Tunjukkan satu. Apa? Maksudnya gimana? Gila kan? Kau nggak bisa karena memang agamamu bertolak belakang dengan akal. Udah. Kenapa nggak masuk akal? Sekarang kau tunjukkan apa yang masuk akal dalam agamamu. Satu Ya, aja. banyak. Atau Banyak sepotong lah. aja, sepotong aja. Banyak. Apa Artinya itu? berbuat baik kepada orang lain. Itu semuanya manusiawi. Kambing juga bisa kalau Itu itu. manusiawi. Dari agamamu. Yang berasal dari agamamu. Yang murni dari agamamu, yang masuk akal itu apa? Yang masuk akal yang murni dari agamamu, apa? Banyak. Mengorbankan manusia, itu masuk akal. Hah? Manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, itu masuk akal. Hah? Makanya Tuhan kalian keluar dari kubur, tertinggal itu masuk karena akal. memahami ajaran itu secara logika. Makanya kalian umat yang tertinggal. Makanya pertanyaannya kan logika. Pertanyaan saya, apa yang masuk logika di dalam agamamu? Satu aja kalau ada, aku beli. Aku jadikan obat Banyak. kalau ada. Banyak. Apa? Salah satunya, satu aja. Ular makan debu? Banyak. Gimana sih? Apa? Ya sama kayak ajaran Yesus itu masuk akal kan? Masuk angin. Itu bukan masuk akal. Sekarang pertanyaan saya, yang dari agamamu, Gini, jangan bawa gini. Yesus. Yesus itu tokoh Yudaism. Yang saya tanya bukan yang masuk angin, yang masuk akal dari agamamu, satu aja kalau ada. Banyak lah. Iya, Artinya banyak.
Begini, kalau kita apa? berbuat baik kepada orang lain, Bukan Itu itu kan yang ajaran dimaksud. Yesus itu. Orang yang tidak beragama saja bisa melakukan itu. Kambing juga berbuat baik, ayam, sapi berbuat baik. Yang saya tanya Memang, yang murni, itulah kebutuhan. yang Mana murni pernah dari kau agamamu berbuat selain yang baik? masuk angin Mana saja, pernah yang masuk berbuat akal baik? apa? Memang Apa? kau disuruh disibuk kau guru, tapi IQ-nya jongkok. Mana yang masuk akal dalam agamamu? Satu aja yang masuk akal dalam agamamu itu apa? Begini, kenapa Anda dibikin predikannya gurunda? Malah menangis. Anda itu cacat Nggak logik. ada. Mana pernah kambing berbuat baik? Mana pernah ayam Jadi berbuat baik? wajarlah Mana ketika Anda narasi? mengatakan, wajar kalau Anda mengatakan bahwa Sama iman dulu itu pernah- harus tidak pernah masuk membuat akal. agama, pernah Gitu. membuat agama Tuhan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku Putrajaya, Tuhan pernah kelan membuat agama. pahit bahwa tak ada satupun Agama itu bikinan dalam manusia, bukan- prosesi agama Anda itu masuk akal. Satupun tak ada. Satupun. Bahkan sampai masuk surga kalian menjadi mempelai wanita itu saja sudah tidak masuk akal. Jadi, Anda itu Oke. cacat logika. Dulu pernah kau bilang Anda Tuhan masuk pernah ke membuat dalam agama. surga, Anda Pernah menjadi Tuhan mempelai membuat wanita agama. itu bikinan sudah tidak masuk manusia. akal. Agama itu Bagaimana kata mungkin beda. di bumi Anda memiliki ucok, nanti di sana Anda menjadi mempelai wanita? Gimana ceritanya itu? Laki-laki berbulu, betisnya, dadanya berbulu, jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Tidak masuk akal, tidak ada yang masuk akal dalam agama Anda itu. Masa kambing berbuat baik? Masa kau berbuat baik? Gimana IQ-mu? Longor kau itu. Katanya kamu gurunda. Makanya murid-murid kamu bodoh Curhat semua. sendiri, ngomong sendiri dia. Izin, ini kayaknya kita turunkan aja. Nggak ada poin nih ngomong apa muter-muter ini. Iya. Turunkan aja Bang Gurunda ya. Iya. Udah di bawah aja lah kau. Apa yang kau ngomongin nggak jelas. Silakan IQ rekan itu. Kristen yang lain. Persilakan yang pinter lah yang naik. Jangan yang jamaat ya. Aduh, baca Bible nggak Saya izin pernah. salam dulu ya. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ardiansa. Selamat hadir kembali ya Bang Dian. Selamat Ya, ya. Hari Mu'alaf sedunia besok 25 Desember. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Walillahilhamd. Buat yang Kristen ini apa permintaan banyakkan dari Muslim. Yang Muslim mohon di hold dulu. Kita berikan mumpung ada Gurunda kita semua berkumpul ini. Yang Muslim dulu, yang Kristen dulu saya dipersilakan Duet naik dulu. maut ini, Bung Dian. Duet maut monoteis ini. Bang Billy Judaism, Bang Zuma Muslim. Duet maut monoteis ini. Sebetulnya tadi tuh di bawah tuh ada namanya Eclipse itu bagus. Dia cukup pinter data, tapi ya ini kebetulan ada Bang Billy, ada Bang Zuma nih. Dia bawa kejadian 126, kejadian 1 nomor 3 itu ada Tritunggal menurut dia gitu kan. Ah itu dia. Silakan yang tapi kita naikkan dulu nih, ada Ayah Saipul. Naik dulu nanti saya turun kalau begitu. Naik dulu Ayah. Oh ada Ayahanda Saiful. Maaf saudara-saudara, saya juga nggak lama. Kebetulan saya ada kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ke bank. Ya, alhamdulillah sehat. Yang pasti saya sudah senang ada Putri Sulawesi, Masya Allah. Artinya sudah ada penyeimbang dari tanah leluhur saya. Seorang wanita yang juga ikut dunia apologet. Mudah-mudahan bisa eksis istiqomah. Menjauhkan diri dari teman-teman, dari rekan-rekan yang tapi luruskan aja niat kita. Beleng-beleng Gurunda. Yang beleng-beleng ya. Iya, Masya Allah. Iya. Karena di dunia apologet itu kadang ombaknya itu kenceng, kadang juga ombaknya tenang, tapi menghanyutkan. Jadi harus jaga diri. Paham. Mohon supaya jangan terkontaminasi. Ada orang yang sekarang itu penting sudah belajar, udah merasa dirinya mahasiswa, itu aja terus dibilang untuk menjatuhkan aku ini mahasiswa, aku ini sarjana, profesor, ya, semua yang kalah semuanya. Itu jangan diikuti, ukhti. Kita ya sebagaimana Sirik Napace, orang Sulawesi Sirik Napace itu harus kita perjuangkan. Apa yang kita ucapkan di mulut harus sesuai dengan perbuatan di belakang. Insyaallah. Gitu ya, ukhti ya. Salam kenal dari Siap, saya, Bang salam Zuma. hormat dari saya. Salam kenal juga. Bang Iya, Zuma nanti kalau misalnya Bang gimana? Zuma di Maros kah atau di mana sekarang? Saya di Zudiang, daerah terkecil di Dubai.
Dia sudah ke utara Dubai kota. Oke. Tapi daerah terkecil. Sediang. Oke, Iya. baik. Kalau Ukhti di mana? Saya di Barombong, Bang Zuma. Mati meja. Si anak-anak kau. Weh, Barombong, apa kabar? Orang Taeng yang ada di sana, Masya Allah. Iya, di Orang Goa, Taeng, tak? teman-teman Barombong. silat saya yang ada di Taeng. Ada orang Barombong di sini. Inain jari taing, inain. Ada ko dong temanku tapi amoteram mi. Innalillahi wa inna Dengila. Dengila. Dengila ganta. Sahabat kunjogo dong. Siaga Masya Allah. saya pernah sama dalam satu produk film 40 pahlawan 40 dari kerajaan Goa. Kebetulan kami sama-sama menggeluti dunia bela diri. Dia dari silat, saya dari itu, ya gitu. Iya. Masya Allah. Ini juga Bang Goto orang sini juga. Iya, Bang Goto sering hadir di sini kok. Bang Ardiansa. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya menginginkan anak-anak Sulawesi ini bangkit kemudian menyuarakan tiada Tuhan selain Allah. Di luar daripada Allah itu bukan Tuhan. Insya Allah istiqomah, insya Allah. Amin. Nanti kalau ada apa-apa berkomunikasi aja kita. Amin. Itu karena nomor. Kita membutuhkan teman-teman pejuang. Dari Bone sudah ada. Dari Bone, Niakmi, Baturi Bone, Niakmi. Dari Kendari ada Tommy, dari Palu ada Tommy, dari Torajan Tasung kami kacamata Pak Bipoeng, orang disegani beliau ini, Bang Goto ini orang disegani di kalangan beliau. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Baik, Bang saya Sema. senang, saya bangga hari ini ya kendaraan saya bertambah satu. Nanti kalau misalnya saya bangun pagi habis sholat subuh, saya keliling tak ada kendaraan. Nah ini ada kendaraan. Mudah-mudahan bisa menjadi rumah yang nyaman bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir Bang Zuma. Syukran Ahi, terima kasih. Saya tutup mic-nya karena saya ada kegiatan. Silakan dilanjut. Jangan terganggu dengan keberadaan saya di sini ya teman-teman. Jangan risih dan seterusnya. Anggap saja saya adalah pelengkap penderita dari semua perjuangan kita. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya izin masuk sedikit ya, karena tadi bicara budaya Yahudi, kebetulan ada Bang Billy di sini ya. Oke, karena saya pemerhati budaya Yahudi ya, saya bicara sedikit tentang budaya Yahudi ya. Tapi saya akan mulai dari kata manipulasi ya. Ya, jadi kata manipulasi itu peralatan untuk melakukan manipulasi itu adalah berbohong, kan begitu. Salah satunya. Jadi kawan-kawan ya, peristiwa penyaliban Yesus itu sebenarnya peristiwa yang direkayasa ya oleh bapak-bapak gereja di abad keempat ya, karena peristiwa ini baru diceritakan sebagai alat untuk penebusan dosa itu nanti di abad keempat kawan-kawannya, karena abad ke-1 hingga abad ke-3 ya peralatan ini belum digunakan, kan begitu. Jadi begini kawan-kawan, dalam budaya Yahudi itu ada beberapa hari raya ya yang memang mengorbankan domba atau kambingnya. Nah, kita bisa lihat di Bilangan 29 ayat 1 hingga 11, Imamat 16 ayat 1 sampai yang terakhir. Jadi ada hari raya contoh Yom Kippur ya, hari raya penghapusan dosa, contoh Pesa ya, hari raya keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Contoh lagi hari raya peniupan serunai, kan begitu, dan masih banyak lagi. Jadi budaya-budaya ini yang disingkirkan oleh bapak-bapak gereja di abad keempat. Kenapa disingkirkan ini? Karena kalau mereka tidak singkirkan budaya-budaya ini, ya mereka tidak hilangkan jejak-jejak sejarah ya Yesus, Paulus, maka mereka tidak akan bisa mengkudeta Kristen awal. Itu poinnya di situ. Jadi kalau kita lihat sejarah panjang tentang tokoh-tokoh Roma, bahkan tokoh-tokoh monoteisme Yahudi ya. Kalau kita lihat seperti Flavius Josephus ya, terus Santo Irenaeus ya, dan masih banyak lagi ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya mereka ini, nama-nama mereka ini hanya dicatut ya untuk membenarkan ajaran pagan Roma. Ya, nama-nama mereka ini ya seperti Ignatius, Polycarpus dan yang lain ya, murid-murid Yohanes ya. Bahkan yang ada yang kita kenal kalau dalam sejarah Kristen itu namanya Evodius ya. Evodius, terus Theophilus. Nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang masih menyangkut monoteisme Yahudi, tapi nama-nama ini diambil, dimanipulasi ya
dihoaxkan kisahnya sehingga menjadi sandaran bagi umat-umat Kristen untuk percaya terhadap pagan Roma. Jadi poinnya begini ya, budaya Yahudi itu sudah dimanipulasi, diambil alih, dikudeta oleh budaya ini, budaya Kristen ya, terutama Katolik awal-awal, karena Kristen itu sudah mati di abad keempat dikudeta oleh Katolik, ya kan begitu. Jadi diambil ya untuk mendirikan sekte baru ya, sekte baru yang kita sebut Katolik ya, di abad keempat yang didirikan resmi tahun 380 kan begitu oleh Kaisar Theodosius. Tapi sepanjang perjalanan itu sebenarnya masih banyak polemik ya, masih banyak polemik. Nah, kenapa sampai Injil-Injil yang berbau ya, apokrifa, semuanya dilarang dibaca, bahkan ribuan orang dibunuh karena membaca apokrifa pada saat itu maksudnya agar kudeta mereka berjalan lancar. Penyakit Roma sudah sering saya jelaskan ya, bahwa penyakit Roma itu menurut tulisan beberapa sejarawan Yunani, salah satunya Herodotus, adalah selalu mengasimilasi paksa budaya orang. Dewa-dewanya orang diambil, dewa Mesir aja diambil, Osiris diambil, Atis diambil. Jadi kerjanya memang seperti itu. Jadi murni kesalahan ya orang Kristen ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena percaya terhadap manipulasi yang dilakukan otoritas Roma ya. Penyebar hoax utama itu sampai sekarang, sampai ini hari, itu adalah pemerintah. Kenapa? Mereka punya peralatan itu. Hoax terbesar yang terjadi sepanjang sejarah itu terjadi di abad keempat, di mana ada budaya baru yang berdiri yang mengatasnamakan agama Kristen ya, merubah menjadi Katolik, lalu mendirikan dewa baru ya, atau menyematkan dua nama, yaitu Yosua Hamasia dan Paulus sebagai junjungan mereka. Jadi ini murni kesalahan abad keempat, kawan-kawannya, karena abad keempat ini mengaburkan semua sejarah kedua tokoh ini. Kalau abang belajar Paulus siapa bapaknya, ya siapa mamanya, ya di mana kuburannya, itu tidak akan Anda dapat. Kenapa? Semuanya dihilangkan oleh otoritas Roma. Yang perlu kita pahami bersama. Jadi poin dari sini ya, bahwa otoritas Roma pada saat itu mendirikan sekte baru dengan memanipulasi seluruh sejarah, ya, membuat hoax, mengambil nama tokoh-tokohnya untuk kepentingan otoritas. Pada masa itu tentu seperti tantangan saya dari tahun lalu kepada sejarawan Kristen ya, bagaimana kalau kita duduk satu meja kita bahas Bible secara aksiologi, ya kan tidak ada yang berani kan menjawab tantangan saya. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya yang sudah nulis disertasi ini, yang sudah S2 ke atas, mereka tahu sebenarnya ini yang terjadi, hanya disembunyikan di kalangan gereja, karena kalau tidak disembunyikan yang kosong gereja. Itu kan poinnya. Jadi itu ya sedikit dari saya. Jadi poinnya bahwa budaya Kristen sudah memanipulasi ya budaya Yahudi, bahkan sampai persembahan. Anda tahu perpuluhan itu budaya Yahudi yang sudah 2000 tahun lalu itu tidak lagi dilakukan oleh Yahudi. Itu ada Bang Billy di bawah, silakan ditanyakan. Tapi dimanipulasi perpuluhan ini diambil oleh budaya Kristen untuk mengeruk keuntungan pribadi. Bahkan sampai pecah pertentangan antara Martin Luther dengan Paus Leo ke-10 di tahun 1517. Pertentangannya kita kenal dengan Disputation on the Power of Indulgency. Nah kan begitu kawan-kawan. Jadi cuma gara-gara perpuluhan, pengambilan dana, penarikan dana yang dari budaya Yahudi, akhirnya Martin Luther keluar dari Katolik. Cuma gara-gara itu, gara-gara indulgensi.